sehingga hadir wonten ing menika majlis mugi-mugi kaitang amal kesainan ingkang bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya wonten ing dunya ugi wonten ing akhirat. Allahumma amin. Shalawat dan salam mugi-mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng dumateng santen keluarga, sahabat saha pengikut-pengikutipun. Ayat yang ke-7 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawa sira Muhammad. Qul dawa sira Muhammad man utawi sapa wonge. Man utawi sapa wonge kana lamun iku ana. Kana lamun iku ana sapa man. Kana lamun iku ana sapa man iku aduwan nyatu. Iku aduwan nyatu li Jibril marang malaikat Jibril. Li Jibril marang malaikat Jibril fa innahu mongko setuhune Jibril. Fa innahu mongko setuhune Jibril iku nazzalahu nurunake sapa Jibril ing Al-Qur'an. Iku nazzalahu nurunake sapa Jibril ing Al-Qur'an ala qalbika ing atase atinira biidnillahi kelawan izin Allah Ta'ala, atas izin ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musaddiqan hale ambenerake musaddiqan hale ambenerake beneraken lima marang barang baina yadayhi kang tetep ing dalem antarane Quran. Baina yadayhi kang tetep ing dalem antarane Al-Quran, yakni apa? Taurat dan juga Injil. Wahudan lan hale nuduhake, wahudan lan hale nuduhake, wa busra lan dadi bebungah, wa busra lan dadi bebungah lil mukminina marang wong-wong mukmin. Kata seumpama niki kanjeng Nabi dipun dangu teng Gusti Allah, wahai kanjeng Nabi sampean matura marang wong-wong Yahudi. Pilih sapa wonge kok memusuhi malaikat Jibril, maka ketahuilah malaikat Jibril itu adalah merupakan sosok malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Malaikat Jibril diperintah untuk Gusti Allah menurunkan Al-Quran kepada kanjeng Nabi. Nah, Quran diturunkan itu dalam rangka untuk membenarkan apa yang ada di antara mereka wong-wong Yahudi, yakni kitab Taurat dan juga kitab Injil, dan juga sekaligus sebagai petunjuk dan juga kabar gembira bagi mereka orang-orang mukmin. Jadi sebuah Quran yang menunjukkan atau yang dijadikan sebagai pedoman hidup, dan juga memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang disiplin di dalam menjalankan syariat. Manutawi sapa wonge kana lamun iku ana sapa man, kana lamun iku ana sapa man iku aduwan dadi satru
iku aduan dadi satu lillahi marang Allah Ta'ala, lillahi marang Allah Ta'ala, wa malaikatihi lan malaikat-malaikate Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa Jibril lan malaikat Jibril, wa Jibril lan malaikat Jibril, wa Mikail lan malaikat Mikail, wa Mikail lan malaikat Mikail, fa inna Allaha mongko setuhune Allah Ta'ala, fa inna Allaha mongko setuhune Allah Ta'ala iku aduun dadi musuh, iku aduun dadi musuh lil kafirina marang wong-wong kafir. Lajeng Kanjeng Nabi kon ngendika malih pilih sapa wong eko memusuhi Allah, memusuhi malaikat Allah, memusuhi Rasul-Rasul Gusti Allah, memusuhi malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah musuh mereka, orang-orang kafir, yakni wong-wong Yahudi. Walaqad anzalna lan walaqad anzalna lan wis teman-teman nurunaken ingsun, walaqad anzalna lan wis teman-teman nurunaken ingsun ilaika marang siro ayatin ing biro-biro ayat bayyinatin hale bertelo wa ma yaqulu lan ora ngufuri, wa ma yaqulu lan ora ngufuri biha kelawan ayatin sapa illal fasiquna angin sapa wong-wong fasik, illal fasiquna angin sapa wong-wong fasik. Insyaallah benar-benar sampun menurunkan Al-Qur'an yang merupakan sebuah ayat, sebuah bukti kekuasaan Allah, dan tidak akan mengkufuri terhadap Al-Qur'an kecuali orang-orang yang fasik. Jadi yang mengkufuri, mengingkari terhadap Al-Quran itu ya hanya sebatas mereka, orang-orang yang fasik. Kalau orang-orang mukmin disiplin tidak mungkin mengingkarinya. Kembali ke halaman sebelumnya. Gue dengan piyambak. Dawuh Muhammad sopo-sopo wong kang dadi satrune malaikat Jibril. Dawuh he Muhammad sopo-sopo wong kang dadi satrune malaikat Jibril. Yen kepengin matiyo. Yen kepengin matiyo. Kono iku malaikat Jibril nurunake Quran. Krono iku malaikat Jibril nurunake Quran ana ing penggalih lira kelawan oleh perintah Allah. Jadi Kanjeng Nabi kon berterus terang kepada orang-orang Yahudi bahwasanya wong-wong sing padha musuh malaikat Jibril nek kepengin mati yo dengan hati apa ditentang nang Kanjeng Nabi. Alasannya apa? Alasannya sebab malaikat Jibril itu menurunkan Al-Qur'an dumateng Kanjeng Nabi atas perintah dari Allah. Bukan karena kemauan pribadi, tapi berdasarkan perintah. Nur Al-Quran itu ambenerake kitab-kitab sadurunge, yaitu kitab Taurat lan kitab Injil. Di samping itu Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah itu
dalam rangka membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat dan juga kitab Injil. Jadi makanya kitab-kitab Allah itu dari dulu nih sampai Kanjeng Nabi itu yo sebenarnya itu sama. Prinsipnya adalah mengesahkan Tuhan, mengesahkan Gusti Allah. Membenarkan dengan arti membenarkan apa yang dikabarkan di dalam kitab Taurat, apa yang dikabarkan di dalam kitab Injil. Nah, kitab Injil kan dalam pembahasan yang lalu bisa diterang nih bahwa Nabi terakhir mengko karakternya seperti ini, apa fisiknya seperti ini. Nah, Al-Quran diturunkan membenarkan apa yang diungkapkan oleh kitab Injil itu. Sebenarnya, tapi kan mereka menentang, mereka mengingkari, yakni wong-wong Yahudi itu mengingkari. Jadi cara bahasa gini ya melehna lah. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi itu dalam rangka melehna keyakinan ataupun kitab yang diyakini oleh mereka, yakni kitab Injil. Kitab Injil bisa ngomong ini, dheweke mengingkari terus, akhirnya diturunkanlah Al-Quran sing membuka rahasia yang ada di balik pemahaman mereka, yakni tokoh-tokoh Yahudi yang bedimbok kelangan jenenge upeti, kelangan amplop, kelangan jenenge tunjangan. Kan diumpet nih, disembunyikan kabar berita tentang ciri-cirine kanjeng Nabi. Nah, Quran diturunkan dalam rangka membenarkan itu. Di samping itu lan dadi pituduh marang wong mukmin ojo nganti sasar, dan juga merupakan sebuah kitab petunjuk bagi kita orang-orang mukmin biar tidak tersesat. Jadi kalau kita mau memahami isi Al-Quran dan benar-benar bisa paham, intinya kita diarahkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah di dalam mengarungi kehidupan ini. Biar di dalam hidup ini kita tidak tersesat dalam rangka menuju kepada Allah. Jadi wis lengkap nang jerone Quran. Cuma teng ayat-ayat Quran itu kan kebanyakan secara garis besar, secara global. Makanya butuh penafsiran. Nah, inilah pentingnya mempelajari tafsir. Jadi dengan kita mempelajari tafsir, kita akan memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Sebab kalau kita terjemahkan sebledek-jedek, tidak berdasarkan tafsir, nanti pemahamannya itu membingungkan. Karena kebanyakan perintah yang ada di dalam Al-Quran itu sifatnya itu adalah global. Misal waqimus sholah, dan dirikanlah olehmu sholat. Nungkono ora diterang nih cara-carane sholat, syarat rukune sholat itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan ya para mufasir, para ahli tafsir. Nah, di sini Al-Quran dikatakan petunjuk itu ya kalau memang kita bersedia memahaminya. Kalau kita tidak bersedia memahaminya ya otomatis bingung. Dengan nanti kudu waca terjemahe tok ora gelem pelajari tafsir Quran. Ya otomatis bingung. Nah, disinilah pentingnya ini. Jadi dikatakan petunjuk kalau memang kita memahami tafsirnya. Sebab dengan tafsir itulah kita akan memahami kata-kata yang global, dijelaskan baik secara Qurannya, secara hadisnya, kemudian menurut makolahnya para alim, para ulama. Lan uga ambebungah kelawan swarga marang wong-wong mukmin, dan juga memberikan kabar gembira mengenai surga kepada mereka orang-orang mukmin.
Ini Quran. Jadi dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menyinggung mengenai surga. Ayat yang selanjutnya, sapa-sapa wong kang dadi satrune Allah, lan para malaikate Allah, lan para utusane Allah, lan dadi satrune malaikat Jibril lan Mikail, wong iku mesti disiksa dening Allah. Karena Allah iku satrune wong-wong kafir kang kaya wong Yahudi iku. Jadi barang siapa memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikat Allah, memusuhi Rasul-Rasul Allah, bahkan memusuhi malaikat Jibril dan Mikail, pasti orang tersebut akan disiksa oleh Allah. Karena Allah memusuhi mereka. Orang-orang kafir yang sejenis dengan orang-orang Yahudi. Lah kata-kata memusuhi Allah, kata-kata memusuhi utusan Allah itu ya karena orang-orang Yahudi zaman dulu itu ya memang memusuhi para nabi-nabine Gusti Allah. Bahkan ono nabi sing sampai dibunuh. Itu kan semata-mata karena mereka musuhi. Kemudian yang hendak dibunuh kemudian diselamatkan Allah adalah Nabi Isa. Nabi Isa kan arepe dipateni oleh kaumnya, oleh orang-orang Yahudi. Tetapi mendapatkan pertolongan Allah sehingga selamat sampai sekarang. Ini maksud daripada ayat memusuhi karena memang praktek di lapangan pada saat itu orang-orang Yahudi itu ya banyak yang memusuhi para rasul. Bahkan sampai ada yang memusuhi malaikat Jibril. Orang setuju dengan malaikat Jibril. Mereka beranggapan malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menurunkan azab, yang menurunkan siksa. Lain halnya dengan malaikat Mikail. Kalau malaikat Mikail itu menurunkan rahmat. Mereka memusuhi malaikat Jibril. Itu dalam rangka tidak setuju dengan malaikat Jibril. Dijelaskan dalam ayat di bawah ini mengenai tafsir tersebut. Ayat iki temurune perlu nolak pengucape Abdullah bin Syuroya Ibnu Syuroya ini pentolane wong kafir sing menentang malaikat Jibril. Pengucape Abdullah bin Syuroya marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampean iku dudu nabi sebab sira ora anggawa ayat kang kita weruh-weruhe. Jadi Abdullah bin Syuroya itu menganggap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan merupakan sosok seorang nabi. Alasannya apa? Alasannya tidak membawa ayat yang dipahami. Artinya demi keagungan ingsun wis nurunake ayat kang jelas marang sliramu he Muhammad. Ora bakal nyufuri ayat-ayat iku kejaba wong-wong fasik. Sekalipun Abdullah bin Syuroya. Arti daripada ayat di atas, ayat walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Arti daripada ayat di atas, demi keagungan ingsun telah menurunkan ayat yang jelas terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bakal mengingkari ayat tersebut kecuali mereka orang-orang fasik sejenis sekalipun Abdullah bin Syuroya. Lah penjelasannya ini dibahas di bawah ini, penjelasan lengkapnya. Kisah atau cerita mengenai Abdullah bin Syuroya itu tidak setuju dengan ataupun memusuhi malaikat Jibril. Keterangan ayat 97.
Kemudian ayat iki gandeng karo perkarane wong alim Yahudi berkaitan dengan kasus yang dipelopori oleh pentolan Yahudi. Orang alim dengan arti tokohnya orang Yahudi. Kang aran Ibnu Suroya. Ini pentolan Yahudi. Cara wong Islam yo kiai. Cara ngono yo rahib. Siji dina ana wong Yahudi aran Abdullah bin Suroya takon marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ana wong Yahudi ingkang asma Abdullah bin Suroya tanglet dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakweneh riwayat takon marang Sayyidina Umar. Ada riwayat yang mengatakan takone marang sahabat Umar. Oleh takon ngene, sapa malaikat kang anggawa wahyu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Jibril. Jadi Ibnu Suroya takon maring Kanjeng Nabi. Wakilah kan seperti itu. Sapa malaikat sing turun mengirimkan wahyu? Jawab Kanjeng Nabi, malaikat Jibril. Ibnu Suroya mangsuli Jibril iku musuh kita. Kemudian disangkal oleh Ibnu Suroya oleh yang bertanya tadi. Jibril itu musuhku, musuhnya wong Yahudi. Makanya ya tadi kan apa? Barang siapa yang memusuhi Allah, barang siapa yang memusuhi malaikat Allah, barang siapa yang memusuhi Rasul Allah, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril dan Mikail. Ya karena ini, karena memang Abdullah bin Suroya itu terang-terangan memusuhi malaikat Jibril di hadapan kanjeng Nabi. Alasannya apa? Alasannya yen teko mesti anggawa siksa. Malaikat Jibril kapan teko niku pasti yang diturunkan adalah azab, adalah disiksa. Umpamane kang gawa wahyu iku Mikail, malaikat Mikail, aku gelem iman. Seumpama kok yang membawa wahyu itu adalah malaikat Mikail, niscaya aku arepe beriman. Ngene iki biasa, gertakan seperti ini biasa. Jadi kur gertak-gertak tok mongko seumpama dul temenan malaikat Mikail sing gawa wahyu ya ora bakalan iman. Karena apa yuk? Karena hati ini ditutup nang Gusti Allah. Lah alasannya kenapa? Mereka mengklaim bahwasanya angger sing gawa wahyu niku malaikat Mikail kok iman. Alasannya krono malaikat Mikail iku yen teko anggawa murah pangan lan keselamatan. Sebab malaikat Mikail kan malaikat yang ditugasi oleh Allah menurunkan hujan dan rezeki. Mereka juga sadar, paham bahwa malaikat Mikail itu adalah malaikat pembawa rahmat. Jadi malaikat Mikail kapan teko nyebabne pangan dadi murah dan nyebabne keselamatan. Itu apa jenenge anggapan mereka. Jadi seumpama kok sing gawe malaikat Mikail dheweke iman, iku gertakan tok. Seumpama didadekne temenan ora bakalan iman. Muli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan ayat qul man kana aduwwan li Jibril ila akhirih. Nah, dari cerita itulah kemudian akhirnya diturunkan ayat tadi, ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu min qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Sampai selesai. Itu asal muasal apa diturunkannya ayat ke-97. Semantan mugi-mugi bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.